wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David L. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Halo, Bang Aswar? Halo. Oke. Monggo kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin acara Daily Reflection ini udah Maret yang ke-15. Bahwa mendengar pencerahan saja sudah merupakan anugerah yang paling langka. Siapapun yang pernah mendengar tentang pencerahan tidak akan pernah puas dengan hal lain. Apalagi yang bisa merasakan paparan dari kehadiran diri yang tercerahkan gitu. Nah, dalam pencerahan itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang harus dibersihkan itu kan Anania, biar diri itu suci kan gitu. Jadi yang dibersihkan Anania untuk agar diri itu suci. Seperti itu. Dan kan kadang ada istilah-istilah. Anania ini dia adalah egoisme. Dia adalah ideologi egoisme. Ideologi bahwa diri itu memiliki keakuannya sendiri. Diri itu adalah aku mutlak. Nah, egoisme ini punya sifat egois. Egoisme kadang-kadang tuh hanya ditulis sebagai kata ego. Jadi kata ego tuh bisa berarti dia adalah sebuah posisi ideologis, berarti isme. Bisa sebagai posisi psikologis, berarti dia is. Kan gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan kata ego. Itu maksudnya mungkin bisa salah satu, bisa keduanya. Bisa salah satu, bisa keduanya. Maksudnya adalah egoisme dan egois. Dan sifat ego ini muncul pertama kali atau proses munculnya egoisme pada diri atau egois pada diri itu adalah hasil belajar. Bahwa ego entah itu dia isme atau hanya is, ini adalah hasil belajar. Hasil belajar. Hasil belajar pembentukan diri agar menjadi orang. Jadi diri itu dibentuk, belajar dibentuk. Menjadi orang. Awalnya dia dibentuk
menjadi orang oleh lingkungan, kemudian pada tingkat tertentu pembentukan ini dilanjutkan oleh diri itu sendiri. Disitulah kemudian kita bilang, oh dia sudah mandiri. Mandiri dalam pengertian bahwa diri itu sudah bertanggung jawab sendiri untuk membentuk dirinya menjadi orang gitu. Dari situ munculnya sifat egois, baik itu ego sebagai is maupun ego sebagai isme. Itu memang tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari proses munculnya ego itu pada diri. Itu sesuatu yang niscaya. Karena itu adalah awal pendasaran diri pertama ketika diri itu masuk ke bumi, masuk ke sosial. Jadi pendasaran diri pertama aku adalah orang. Nah, di situ kemudian itulah makom ego. Baik itu ego dalam pengertian isme maupun ego dalam pengertian hanya is. Ini posisi filosofis. Ini posisi psikologis. Nah, ini yang kemudian tuh diri makomnya S kecil. Seperti itu. Nah, yang harus dibersihkan itu adalah sifat ego. Baik egoisme maupun egois pada diri. Itu aja, jangan dirinya. Jangan diri. Jadi pertama-tama, tapi ego ini tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi, bukannya dibenci. Dia hanya perlu dimatikan. Sekaligus dicintai. Dimatikan dulu baru dicintai. Dimatikan dulu baru dicintai. Kenapa harus dimatikan? Karena ego ini itu dia menghalangi tumbuhnya nature ruh, nature diri di alam dunia kita. Dia menghalangi tumbuhnya nature diri yang murni. Gitu. Makanya dia harus dimatikan. Seumpamanya itu begini. Nanam buah jeruk di pot. Di awal-awal itu bagus, dibentuk dulu toh. Tapi setelah besar, potnya harus dibongkar, harus dihancurkan. Dihancurkannya itu bukan karena benci, tapi karena sudah selesai tugasnya, sudah purna. Nah, situ dia dicintai gitu. Jadi ego itu dicintai setelah anumerta. Ego itu dicintai dia setelah anumerta. Tapi kalau dia masih aktif, itu segera harus dipensiunkan, lalu dihancurkan. Setelah dihancurkan, lalu dicintai. Kenapa? Karena dia telah berjasa
membantu pembentukan alamat diri di bumi dan di sosial. Ya dapat pensiunan nanti. Dapat pensiunan. Jadi gitu posisi ego itu dia memang mau tidak mau tuh sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai tahapan pertama perkembangan spiritual diri manusia. Gitu. Sesuatu yang niscaya itu adalah fase minat dulumat. Yang menjadi problem adalah kita tidak mengerti dengan tahapan ini gitu. Kita membenci ego. Aku nggak mau punya ego. Nggak bisa. Kalau kamu nggak mau punya ego, maka ego itu tidak akan, diri itu tidak akan bisa berfungsi. Tidak akan bisa berfungsi secara sosial. Tidak akan bisa berfungsi maksimal di bumi. Bayangin kalau nggak dipaksa. Jalan anak itu, dilumpuh. Bayangin jika anak itu nggak diajarin bahasa manusia. Itu dirinya jadi bisu. Dia jadi bisu. Seperti itu. Jadi ego ini ya justru secara dia bernilai edukasi sih soalnya. Menyakitkan, tetapi itu ada edukasinya. Ada nilai pendidikannya. Dengan adanya sifat ego pada diri, kemudian itu diri nanti bisa mengenali betapa berharganya sifat ilahiyahnya itu. Gitu. Jadi ada dia memperjelas keutamaan ilahiyah itu. Memperjelas dia memberi semacam posisi kontras ya. Posisi kontras. Bahkan ketika Hawking ditanya dengan pertanyaan apa bukti bahwa Tuhan itu hadir pada dirimu, dia bilang bukti bahwa Tuhan itu hadir pada diriku adalah matinya ego. Gitu. Dia berhasil membunuh ego. Dan sekaligus mencintai ego gitu. Jadi dia tidak menggunakan dalil afaki bahwa tanda kehadiran Tuhan itu adalah adanya alam semesta. Enggak, dia menggunakan alam nafsaninya untuk menjawab pertanyaan apa tanda-tanda. Apa tanda-tanda dari kehadiran Tuhan? Menggunakan alam nafsani, diri saya dibersihkan dari sifat anania. Jadi kehadirannya lah yang membersihkan diri dari sifat anania. Kehadirannya. Seperti itu. Salah satu sifat ego atau salah satu ideologi egoisme itu adalah orang selalu dipahami dalam posisi satu single. Satu single. Ini adalah bentuk ideologi ego. Sementara ideologi ego menjadi psikologis ego itu ketika
orang berada dalam posisi satu double. Ini di satu double ini, itu dia sudah bukan isme lagi, tapi adalah sebuah is. Dimensi keempat itu, sifat ego itu tidak lagi sebagai isme pada diri, tetapi dia hanya sebagai is. Sebagai is. Nanti sifat ego pada diri itu tuntas. Baik secara isme maupun secara is, ketika orang itu dia adalah berposisi sebagai satu yang plural. Gitu. Satu plural. Maka matilah ego, baik sebagai isme maupun sebagai is. Kira-kira gitu. Kok ada ya satu single, satu double, satu plural? Itu dalam kategori bahasa munah begitu. Kalau dalam ilmu bahasa munah, kalau kita bilang satu buku, satu single kan, itu kita bilang boku. Ini berarti maksudnya satu buku. Buku sebagai satu yang single. Tapi kalau tertulis bokuhi, ditambahin hi, ini berarti itu maksudnya buku, satu buku, tapi maksudnya itu double. Kata hi itu menunjukkan double. Makna double. Tapi kalau boku hihi, hi yang dua ini, itu maksudnya satu plural. Ini ilmu bahasa, ilmu bahasa. Ya ini ada bagus nih, bahwa ego itu seperti cangkang telur yang berfungsi melindungi telur dari panas dan dingin sampai telur menetas. Setelah netas, cangkang mesti dihancurkan. Karena ayam itu tidak bisa hidup dalam telur. Wah, keren banget ini. Gitu. Masa ayam hidup dalam cangkang telur ya? Nggak mungkin. Bedanya ego yang is dengan yang isme, kalau is itu adalah ideologis. Namanya isme itu adalah sebuah posisi ideologis. Ideologis. Ini kalau dia isme. Kalau dia psikologis, dia pakai is. Ekspresinya itu beda. Kalau ego sebagai isme dalam bahasa Munatu menggunakan akido. Itu ideologis tuh. Akido. Kalau ego sebagai psikologis, ekspresinya itu koemo. 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 Itu ekspresi secara bahasa, tapi di bahasa Muna.
Ya cari dalam bahasa masing-masing untuk membedakan ekspresi ego sebagai isme dan ego sebagai is. Saya kira itu dulu ya. Saya kira itu dulu untuk pagi ini. Kita juga sudah dapat analogi yang bagus. Analogi yang bagus untuk menjelaskan ego. Yaitu seperti cangkang telur itu. Kalau sudah mau tumbuh, kalau sudah mau muncul ayam, maka dia harus dihancurkan sekaligus dicintai. Itu ya, Kak Tuti, bedanya ego sebagai is dan ego sebagai isme. Nanti kalau ego sebagai isme itu dia berarti orang itu satu single. Kalau ego sebagai psikologis berarti satu double. Ego sudah mati, itu nanti satu plural. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman, nanti yang ikut mentoring TLC jam 10 ya, kita ada kelas. Insya Allah kita ketemu titik balik perubahan besok pagi, Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.